Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Syarela Menda Putri, Neng Radifa, Siti Karwati, dan Dewi Nur Akmaliyah. Di sini kami akan membahas tentang mengaplikasikan ilmu agama dalam bidang sains dan teknologi. Adapun yang kami bahas yaitu 1. Pengertian agama dan sains, 2. Hubungan agama dan sains, 3. Fungsi sains, ilmu filsafat dan agama, 4. Evolusi dan iman, 5. Perjumpaan agama dan sains sebagai upaya membangun kerukunan dan antar umat beragama di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari agama dan sains. Teman-teman pasti nggak asing banget nih buat dengar kata agama dan sains. Agama tersendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan sistem atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan langsung dengan manusia dan manusia serta manusia dengan lingkungannya. Agama memang mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh umat manusia. Agama tidak hanya agama, melainkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan segala aspeknya. Sedangkan sains berasal dari kata sains yang artinya mengetahui. Dalam kata lain, sains adalah logos yang berarti ilmu. Sains dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan fakta atau fenomena alam. Sains dan agama merupakan dua entitas yang sama-sama telah mewarnai sejarah umat manusia, sebab keduanya telah berperan penting dalam membangun peradaban. Agama dan sains merupakan bidang ilmu pengetahuan yang memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi kehidupan masa kini. Namun, di samping perbedaan tersebut masih ada hubungan timbal balik yang sangat dahsyat apabila di antara agama dan sains diintegrasikan dengan pola yang baik. Dengan lahirnya agama, menjadikan umat manusia menjadi iman yang menjadikan hidupnya lebih terarah. Berkat agama pula telah menjadikan manusia yang beretika, bermoral, dan beradab. Sementara sains yang memberikan banyak pengetahuan kepada manusia. Dengan semakin berkembangnya sains akan memajukan dunia dengan berbagai penemuan yang gemilang, serta memberikan kemudahan fasilitas yang sangat menunjang keberlangsungan hidup manusia. Agama dan ilmu sangatlah saling terkait, karena orang yang banyak ilmunya apabila tanpa ditopang oleh agama, semua ilmu tidak akan membawa kemaslahatan umat. Sebagai contoh, negara-negara maju yang sangat gigih mendalami ilmu dan teknologi, tetapi sering menjadi sumber pemicu terjadinya peperangan. Begitupun juga orang yang sangat sibuk dengan belajar agama, tetapi tidak mau menggali ilmu dan pengetahuan alam di sekitar kita, maka akan mengalami kemunduran. Meski demikian, dalam sejarah manusia, ilmu dan agama selalu tarik-menarik dan berinteraksi satu sama lain. Terkadang antara keduanya akur, bekerja sama, atau sama-sama kerja. Terkadang saling menyerang dan menghakimi sebagai sesat. Agama memandang ilmu sebagai sesat, begitupun sebaliknya. Namun, hubungan agama dan sains bukanlah polemik yang baru-baru saja menggulir dalam dunia keilmuan. Perkenalkan, nama saya Neng Radifa. Di sini saya akan membahas poin ketiga, yaitu tentang fungsi sains, ilmu filsafat, dan agama. Terdapat beberapa pendekatan yang dipilih manusia untuk memahami, mengolah, dan menghayati dunia beserta isinya. Pendekatan tersebut adalah sains, ilmu filsafat, dan juga agama. Ketiga pendekatan tersebut yang paling utama adalah sebagai jalan untuk menghampiri dan menemukan kebenaran dengan metode yang dimilikinya masing-masing. Metode yang dimiliki oleh sains adalah
mengadakan riset dan penelitian, kemudian filsafat menempuh hakikat sesuatu baik tentang alam, manusia maupun Tuhan. Yang terakhir, agama memberikan jawaban atas segala persoalan asasi perihal alam, manusia, dan Tuhan. Dari ketiga institusi kebenaran tersebut, ketiganya memiliki sumber, yaitu sains memiliki sumber dari penyelidikan atau riset, pengalaman atau empiris, kemudian percobaan atau eksperimen. Yang kedua, filsafat memiliki sumber dari akal budi atau rasio, murni hasil pemikiran atau logika manusia. Kemudian yang terakhir, agama memiliki sumber dari wahyu atau kebenaran tersebut. Apa sih fungsinya untuk kehidupan manusia? Yang pertama, saya akan membahas tentang fungsi sains untuk kehidupan manusia. Sains untuk kehidupan manusia itu memberikan manfaat untuk kita dengan membantu kehidupan manusia. Manfaatnya itu mempermudah manusia dalam menjalani atau memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide mengenai lingkungan alam di sekitar. Selain itu juga sains memberikan kemudahan hidup untuk kita, seperti contohnya nih, memudahkan kita untuk berkomunikasi satu sama lain dengan adanya gadget. Gadget itu adalah salah satu hasil atau hasil penemuan atau hasil penelitian dari sains. Terciptalah gadget. Gadget mempermudah kita dalam melakukan segala hal, salah satunya dalam melakukan komunikasi. Nah, yang kedua, fungsi ilmu filsafat untuk kehidupan manusia, yaitu berfungsinya sebagai alat mencari kebenaran untuk mempertahankan dan memberikan ajaran tentang moral dan semakin canggih. Yang terakhir, fungsi agama untuk kehidupan manusia tentu banyak ya. Salah satunya karena agama merupakan sumber moral, karena agama merupakan petunjuk kebenaran, agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika. Agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia baik di kala suka maupun di kala duka. Nah, jadi itu fungsi sains, filsafat, dan juga agama dalam kehidupan manusia. Mungkin hanya sekian yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi dan iman. Yang pertama, evolusi. Evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur atau bertingkat, di mana sesuatu berubah menjadi bentuk-bentuk lain yang biasanya menjadi lebih kompleks atau rumit, ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Evolusi sendiri terjadi karena masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, perubahan yang terjadi melalui evolusi terjadi dengan sendirinya secara alami tanpa rencana atau kehendak tertentu. Contohnya yaitu suatu masyarakat pada masa tertentu bentuknya sangat sederhana, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat berubah menjadi lebih kompleks dan maju. Adapun iman artinya percaya. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati dan meyakini dengan hati, diucapkan oleh lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Seseorang dikatakan memiliki iman yang sempurna apabila orang tersebut memiliki 3 unsur keimanan, yakni membenarkan atau meyakinkannya dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Contoh orang yang mempunyai iman: mengamalkan dengan anggota tubuhnya yaitu hati, mengamalkan dalam bentuk keyakinan, dan anggota badan mengamalkan dalam bentuk ibadah-ibadah sesuai dengan ketentuannya.
atau membenarkan dengan hati, yakni dengan menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun seseorang dikatakan tidak memiliki iman apabila dia mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sombong serta menolak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan pelantara dan pelindung yang ia sembah atau ia yakini, ia mintai pertolongan selain daripada Allah, atau dalam arti menduakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjumpaan agama dan sains sebagai upaya membangun kerukunan dan antar umat beragama di Indonesia. Indonesia adalah negara yang berpenduduk majemuk dari segi etnis, sosial, agama, budaya, dan adat istiadat. Setidaknya ada 6 agama yang banyak dipeluk penduduk Indonesia dan ratusan aliran kepercayaan yang menyebar di berbagai provinsi dengan komposisi yang beraneka ragam. Banyak upaya dalam membangun gerakan kerukunan antar umat beragama seperti mengadakan dialog lintas iman, camp Peace Religions, futsal for peace, lapak buku antar umat beragama, serta sering-sering melakukan perjumpaan antar umat beragama untuk mengikis perbedaan yang ada menjadi sebuah kekuatan untuk bersatu. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa sangat berperan penting dalam membangun perdamaian. Jika kita bersatu dalam menciptakan sebuah perdamaian dan kerukunan, maka maraknya konflik-konflik yang terjadi akan meredakan kekacau balauan. Mungkin hanya itu aja yang bisa kami bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.